makhluk gaib selain malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Nah, jumpa lagi dengan saya Ibu Mei. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Tapi sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut ya, kita diberi kemudahan untuk memahami pelajaran pada hari ini. Anak-anak, baiklah, pada hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-9 ya, yaitu tentang makhluk gaib selain malaikat. Nah, anak-anak, pada saat kita melihat pertengkaran atau perkelahian terjadi, nah, sebenarnya siapakah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang menjadi penyebabnya itu adalah setan ya anak-anak ya. Nah, ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita ya. Dia adalah jin dan juga setan ya. Barang siapa yang mengikuti amarah dan hawa nafsu melakukan perbuatan dosa, berarti dia telah terbujuk oleh rayuan setan ya nak ya. Oleh karena itu kita harus membentengi diri kita dengan cara rajin beribadah dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya ya, yaitu halaman 122. Kita akan membahas ya secara dalam apa itu jin, di mana tempatnya, kemudian apa itu setan ya, kemudian di mana dia berada ya. Silahkan anak-anak, bukunya sudah ketemu halaman 122 ya. Iya, sambil menyimak video dari Bu Mei ya, kalian siapkan dan kalian buka buku kalian ya. Yang A yaitu jin. Nah, anak-anak, jin itu berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Bu Mei ulangi, jin artinya yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan jin ya sebelum menciptakan manusia. Jadi yang diciptakan lebih duluan jin ya nak ya daripada kita ya. Nah, jin itu diciptakan Allah dari apa? Iya, jin itu diciptakan Allah dari api ya. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran surat Al-Hijr surah ke-15 ayat 26 sampai 27 ya. Di situ dijelaskan ya nak ya. Nabi Adam ya berarti apa? Manusia ya.
bayi kita, Mbah Adam, nah itu terbuat dari apa? Iya, dari tanah liat. Sedangkan jin itu terbuat dari api yang sangat panas. Nah, sekarang di manakah jin itu berada? Nah, jin juga berada di alam dunia ini. Hanya mereka berada di tempat yang kalian tidak bisa melihat atau yang disebut dengan alam gaib. Jadi gaib itu artinya apa? Tidak bisa dilihat dengan mata, ya, itu namanya gaib. Nah, adakah di antara kalian melihat jin? Nah, di sini Allah menjawab, ya, dan berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, ya. Nah, siapa saja yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Contohnya, ya, ada seseorang yang meminta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Nah, dukun tersebut akan meminta tolong kepada jin, dan jin itu akan memberikan banyak persyaratan. Jika seorang tersebut memenuhi syarat dari jin, berarti ia telah menaati perintah jin, ya nak, ya. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat, ya. Quran surat Al-Jin, ya nak, ya. Nah, berarti kita itu tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu pergi ke dukun, ya nak, ya, berarti apa? Sama saja kita meminta pertolongan kepada jin. Nah, anak-anak, jin itu ada dua macam, ya. Ada jin muslim dan ada jin yang ingkar. Nah, jin itu tugasnya sama. Allah memerintahkan, ya, sama dengan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jin muslim itu mau beribadah kepada Allah, tetapi jin kafir apa nak? Dia ingkar, ya, tidak mau beribadah dan bersujud kepada Allah. Sudah paham, ya? Sekarang kita masuk yang B, yaitu setan, ya. Setan dalam bahasa Arab itu berarti jauh. Bu Mei ulangi, setan di dalam bahasa Arab itu berarti jauh. Nah, maksudnya jauh itu jauh bagaimana? Ya, jauh dari petunjuk Allah, ya, atau tersesat. Nah, setan itu memiliki sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek, ya. Oleh karena itu, hindarilah setiap perbuatan yang jelek. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, ia telah menjadi setan. Nah, ini loh nak, berarti setan itu bisa, ya, menjelma kemudian, ya, menjadi manusia. Jadi manusia yang dia berperangai jahat atau berperilaku jahat, tidak mau beribadah kepada Allah, lah itulah setan, ya. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia.
Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Quran Surat Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Nah, pada hakikatnya tugas jin dan manusia itu adalah sama. Apa tadi sudah Bumi sebutkan? Beribadah kepada Allah ya. Setiap gerak-geriknya senantiasa mengharap keridhaan Allah semata. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia ya. Jin muslim selalu menaati perintah Allah, sedangkan jin kafir itu selalu menggoda manusia supaya apa? Ingkar kepada Allah, supaya tidak mau menyembah Allah. Setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang selalu mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Mereka mengajak kejahatan dengan cara merayu. Setan dari golongan jin mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Manusia yang tidak beriman atau yang tipis imannya akan mudah terbujuk oleh rayuan setan ya. Setan beserta teman-temannya akan tetap menggoda manusia sampai hari kiamat. Karena memang setan itu diciptakan Allah untuk apa? Menggoda manusia ya nak ya. Nah, mereka menginginkan agar apa? Manusia itu menjadi teman yang abadi di neraka ya, karena setan itu nanti tempatnya di neraka. Nah, bagaimana sikap manusia terhadap godaan setan dan bala tentaranya? Apa yang harus manusia lakukan agar terhindar dari godaan setan? Nah, kalian berdoalah, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan ya. Dalam sebuah hadis di bukumu di paket halaman 124, mari kita baca bersama-sama ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berdoa saat keluar rumah dengan doa dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali yang ada di sisi engkau, maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di situ dijelaskan ya anak-anak ya, agar kita terhindar dari godaan setan, kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Setiap kita ingin pergi dari rumah, keluar dari rumah, kita harus berdoa ya. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Bu Mei ya, makhluk gaib selain malaikat itu adalah jin dan setan ya. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan lubah atau permainan ya, teka-teki silang halaman 126. Kalian kerjakan langsung di buku paket. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Ibu Mei. Apabila ada kekurangan, Bu Mei mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.